Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mungkin ingin bertanya tetapi agak keluar dari materi mengenai antariksa, Bu ya. Dulu waktu kita belajar di sekolah, di SD, di SMP, bahkan sampai di perguruan tinggi itu mengenai bahwa bumi berputar pada porosnya, bumi berputar mengelilingi matahari, bumi bersama bulan mengelilingi matahari gitu. Nah, itu ada adik saya sendiri itu lulusan dari IAIN, dari bahasa Arab. Itu dia ya ada kaitannya juga tadi mengenai masalah ketika mengalami dia usahanya di bidang jual beli gitulah, jual beli buku dan sebagainya. Nah, satu saat mengalami sebuah kepailitan. Nah, ketika itu dia mendalami, mencoba membaca, memahami, menerjemahkan, bahkan menafsirkan Al-Quran. Cuman yang saya tahu dia itu hanya memahami, hanya berdasarkan kata per kata saja. Jadi kemampuan bahasa Arabnya dikaitkan dengan penafsiran, penerjemahan Al-Quran itu sendiri. Sehingga ketika memahami mengenai bahwa bumi itu adalah merupakan asal katanya dari ardun, itu asal katanya dari ridho. Ridho itu artinya pasrah, diam, tenang gitu. Sehingga bumi itu tidak bergerak, diam saja. Kemudian bumi itu merupakan di dalam Al-Quran kan hamparan, permadani dan sebagainya. Sehingga bumi itu tidak bulat, sebenarnya hanya itu rata. Kemudian dia memahami juga tentang kalimat arduha ka ardis samawati wal ard, bahwa bumi dan langit itu luasnya sama, besarnya sama gitu. Nah, di sini nih kami kacau pikiran dengan pemahaman seperti itu. Nah, kami mohon penjelasan dari Buya, sebenarnya yang seperti apa sih yang benar. Jadi dari pemahaman Al-Quran itu apakah memang seperti itu, atau itu pemahaman yang keliru, bahwa dia menganggap bahwa itu adalah merupakan pemahaman yang sudah kita pelajari lama, itu adalah dari pemahaman Yahudi, dikatakannya seperti itu. Jadi kami mohon penjelasan, karena yang namanya ilmu itu kan disesuaikan dengan misalnya kayak ilmu kedokteran ya, yang punya ahlinya adalah dokter. Ilmu antariksawan ya astronom barangkali dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu itu harus ada gurunya, tidak boleh ngarang-ngarang. Dan penemuan tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Kalau penemuan itu benar, tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Jika ada sebuah penemuan bertentangan dengan Al-Quran, itu yang salah bukan Al-Qurannya. Yang salah mungkin pemahaman seseorang terhadap Al-Quran, atau penemuan itu pasti salah. Jadi tidak akan bertentangan penemuan dengan Al-Quran. Cuman ilmu Al-Quran tidak boleh reka-reka. Membaca Al-Quran al-ardu dari ardo, dari ridho. Dari mana al-ardu? Dari ridho itu. Bumi adalah isim jamid yang artinya bumi yang selama ini kita pijak. Hanya karena orang Indonesia dihubung-hubungkan dan hamzah ridho. Nanti dihubung-hubungkan dengan yang ia fahami dari bahasa Arab yang setengah-setengah. Bumi itu salah dari dulu juga itu. Kalau masalah di asal bahasa, asal itu tidak akan bukan istilah. Asal bahasa kalau betul dari kata ridho, bukan berarti bumi itu tidak bergerak. Ridho itu bumi itu tidak pernah protes. Ya, bisa saja maknanya begitu. Jadi kita tidak boleh menafsiri seenaknya sendiri. Ini biasanya orang sok hebat, anak kampus ngaji sebentar, dia pengen membuat hal yang aneh-aneh. Adapun masalah bumi ini berputar, Al-Quran menjelaskan wa kullun fi falaki yasbahun, itu mengitari semuanya. Kemudian juga antara bakas bumi itu bundar, tidak ada walal lailu sabiqun nahar, enggak ada malam mendahului siang, tidak ada siang mendahului malam. Malam ada, siang ada. Bagaimana? Malam itu akan selalu ada dan siang akan selalu ada. Bukan berarti malam lalu dihapus oleh siang, tidak.
Jadi siang itu ada, malam ada, dan tidak pernah hilang namanya malam, dan tidak pernah hilang yang namanya siang. Jadi tidak pernah bisa dikatakan bahasanya siang itu mendahului malam atau malam mendahului siang, tidak ada. Karena siang itu sudah ada, siang itu ada dan malam ada. Makanya karena perputaran kita, makanya di saat bumi itu berputar ketemu siang, kemudian berputar lagi ketemu malam, kan ada. Jadi siang dan malam tidak pernah hilang. Coba. Dan hakikat ini Al-Quran menyebutkan diturunkan kepada Nabi pada 1400 tahun yang lalu. Ternyata sekarang terbukti bukan malam itu berganti dengan siang, tidak. Hanya bergeser waktu kan. Buktinya di sini siang, di Amerika malam. Berarti malam tidak pernah akan hilang. Ini menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat dan berputar melalui garis edarnya, dan itu adalah diisyaratkan dalam Al-Quran. Kalau mengatakan tenang, ya ditertawai, jangan menyalahkan Al-Quran. Ente yang otaknya yang salah, itu orang itu. Bagaimana kalau ulama semua mengatakan berputar semuanya, berputar. Jangan sampai digambarkan, jangan sampai kau anggap itu gunung-gunung itu diam. Itu semuanya berputar, bahkan lebih kencang daripada awan. Banyak riwayat menjelaskan ini berputar Al-Quran. Mungkin dia kurang baca Al-Quran. Dan memang biasanya kita punya masalah besar dengan anak-anak yang nggak mau belajar serius. Anak-anak ya santri bisa, anak kampus bisa belajar Arab setengah-tengah, dan ngomong-ngomongkan Arab nafsiri dengan seenaknya sendiri. Nah, ini kalau dulu pernah ada, dulu tuh ada zamannya penulis-penulis kejawen dulu, seperti Gatoloco sama yang mestinya Baitullah. Jadi diartikan seperti kiblat papat lor kidul kulon wetan, lor kidul kulon lon, bahasa jorok. Masalah untuk dihubungkan dengan, karena dia otaknya otak ngeres. Jadi Baitullah itu untuk merendahkan Ka'bah. Dia Baitullah, bukan dia Baito, Baito ya. Bukan Baito bahasa Jawa, dia itu bahasa. Ya bahasa Arab Baitullah ya rumah Allah. Jadi kemudian lor itu kiblat papat, lor kidul kulon. Kita baca buku Gatoloco sama Darmo Gandul. Ini bikin pusing dengan buku-buku begitu. Nah, ini jadi kalau lon itu mohon maaf, ini adalah bahasa, misalnya ini ada proses penciptaan manusia, proses kelahiran, proses hubungan suami istri. Lon, mohon maaf, kelon, ini ajib. Ka'bah dihubungkan dengan itu. Coba ini kan ada dalam kitab Gatoloco sama Darmo Gandul ini. Nah, ini akan muncul orang-orang aneh ke begini. Dia itu orang Jawa, tidak bisa bahasa Arab. Setiap kalimat bahasa Arab diartikan dengan bahasanya sendiri. Ya ini kan aneh. Jadi biasa orang banyak sekarang ini ya, misalnya sholat S-nya jadi apa, L-nya jadi apa. Ini kan terjemahan ente. Dan kita ada kan sholat S-nya jadi apa, hanya ini hanya ngira-ngira saja menurut ente yang sesuai. Bisa saja bagi yang jelek diartikan jelek. Sholat S-nya dia apa, bukan yang baik-baik, bisa diartikan dengan macam-macam. Ini adalah orang yang ngira-ngira dengan bahasanya sendiri dan pemahamannya sendiri. Ada orang santri macam-macam, santri sesuai dengan ternyata S adalah ini, A adalah ini, N adalah, itu kan penafsiran ente. Sholat diartikan yang berbeda, ini diartikan yang berbeda, sampai nanti ada kalimat-kalimat di dalam Al-Quran disesuaikan dengan bahasa lokal yang nggak bisa ketemu. Al-Quran menerjemahkan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan bahasa Arab dong. Nah, ini jadi ada muncul orang-orang, dulu sudah pernah ada dari orang-orang kejawen pada masa dulu yang mereka tidak ngerti bahasa Arab, sok menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan syariat, sehingga muncullah buku-buku yang membahayakan seperti yang kita sebut tadi, namanya Gatoloco dan Darmo Gandul. Nah, ini Gatoloco Darmo Gandul. Dan ini adalah buku-buku yang ditulis orang kejawen dan tidak ada hubungannya dengan syariat. Dia menerjemahkan syariat dengan bahasa mereka sendiri. Islam misalnya, Islam adalah I-nya indah, S-nya apa? Oh enggak, itu urusan terjemahan ente itu. Islam sendiri maknanya adalah damai dan sebagainya, pasrah. Ini adalah ada makna dalam syariat Islam. Bukan sesuai dengan pikiran ente, otak ente, lalu ente buat. Bukan begitu. Bahasa Arab ada kaidah-kaidahnya. Jadi itu tidak benar hal-hal itu, tidak usah didengar. Kalau ngaji dari guru, baca tafsir,
Kalau ilmu kedokteran betul diserahkan kedokteran, tapi kedokteran tidak boleh dengan semuanya sendiri. Ada ini kedokteran yang keblinger. Contoh saja, dia mengerti ilmu kedokteran, kemudian dia sedikit ngerti bahasa Arab, sehingga ilmu bahasa Al-Qur'annya dihubungkan dengan ilmu kedokterannya, tafsir yang ngaco, bukan tafsir berdasarkan para ulama. Misalnya apa? Wala taqraba hadhihi syajarata. Ini adalah komando, adalah larangan dari Allah. Wala taqraba, wahai Adam dan Hawa, toba. Ini ngerti. Ini sedikit bahasa Arab. Kebetulan orang Arab dia. Orang Arab saja keblinger di saat tidak patuh dengan tafsir para ulama. Wala taqraba, maksudnya janganlah engkau mendekati hadhihi syajarah. Hadhihi syajarah diartikan hadhihi syajarah ini hanya tidak boleh bersenggama. Wahai Adam dan Hawa, janganlah engkau bersenggama. Dari mana makna itu? Buktinya apa? Setelah melakukan pelanggaran dikatakan apa? Ayat selanjutnya, ihbitu, turunlah kalian. Jadi jamak. Ini kan bersama tasniyah. Setelah itu suruh turun Adam dengan Hawa, suruh turun ke bumi dengan sehat, jamak. Berarti di dalam perutnya sudah ada isinya, karena mendekati pohon bersenggama tadi. Ini kan akal-akalannya. Dan ini ada tafsir seperti ini. Di saat disuruh turunlah Adam ke bumi pakai sehat jamak. Gimana kepanjangan ayatnya? Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuta min awa. Terus lagi. Fa'azallahuma syaitan. Fa'azallahuma syaitan wa ka? Irfa' sawt, angkat sangat. Fa'azallahuma syaitan. Wa akhraja mimma kana fi. Wa qulna bitu, wa qulna bitu. Turunlah wahai Adam. Lu jama'. Sebab jama' itu kan harus 3. Lu bahwasanya bahasa Arab satu orang pun bisa disebut dengan kalimat jamak dalam bahasa Arab, 2 pun bisa dengan kalimat jamak dalam bahasa Arab, maknanya luas sekali. 2 pun bisa jamak, bahkan perempuan pun bisa disebut jamak dalam bahasa Arab untuk menutupi. Wa in kuntum fi ardi siwaki, wa in kuntum fi ardi siwakum fa inna fuadi indaki. Misalnya dalam bahasa Arab itu ada. Dengan perempuan pun pakai bahasa antum juga bisa. Jadi bahasa Arab itu sangat luas. Mana artinya apa? Ihbitu, dia karena dia seorang kedokteran. Oh, berarti ihbitu dia ngereka-ngereka, nggak pernah ikut mufasir ahli tafsir. Jadi bukan buhun yang dilarang didekati Adam. Maksudnya, hei Adam, kamu jangan bersenggama. Bersenggama Adam, makanya hamil. Maka di saat disuruh ke bumi sudah ada perutnya. Ini anak mahasiswa ada yang kagum nih. Oh bener nih, ihbitu, turunlah kau ke bumi. Sebabnya jamak. Jamak kan harus lebih dari 2 dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan 2. Plural kan ada 2. Kalau bahasa Arab adalah berarti ini adalah. Wah, anak mahasiswa, bener, ini tafsir yang ajib. Oh, keblinger ente, sakit nanti. Ulama dulu mengatakan syajarah itu pohon. Di dalam surga yang ternyata dilarang ya pohon, bukan persenggamaan. Jadi ada tafsir-tafsir aneh ini biasanya orang-orang aneh. Kita kalau menghadirkan tafsir berdasarkan para ulama-ulama, bukan seenaknya sendiri, bukan semaunya semuanya sendiri. Nah, baik ya. Kita keluar dari termogandul, kita keluar dari gatoloco, kita akan kembali kepada tafsir-tafsir para ulama-ulama yang muktabar. Jangan percaya dengan bualan orang akhir zaman. Termasuk ada yang menulis tentang bagaimana Isra Mi'rajnya Nabi diakal-akalkan dengan gaya ilmiah. Isra Mi'raj Nabi SAW, Isra Mi'raj, tidak ada seorang penulis terpersona di mana itu Sidratul Muntaha atau apa ini, lihat aneh. Jadi Isra Mi'raj Nabi yang mukjizat menjadi tidak mukjizat. Karena apa? Dia terinspirasi dengan sebuah film. Jadi perubahan kimiawi. Jadi untuk bisa melakukan perjalanan yang panjang, Nabi Muhammad harus melakukan perubahan kimiawi. Yaitu makanya di dalam film yang disaksikan, kalau ada orang ingin melakukan sesuatu yang ingin melakukan perjalanan cepat, harus masuk proses kimiawi. Setelah berubah dari asalnya, kemudian ditembakkan ke tabung yang lainnya, bisa melakukan perjalanan yang cepat. Makanya kenapa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Masjidil haram seperti tabung. Ini untuk proses kimiawi. Kemudian Nabi Muhammad ditembakkan ke Masjidil Aqsa. Ini adalah perjalanannya harus singkat. Jadi waktu itu Nabi Muhammad dari badan yang fisik ini dirubah menjadi badan cahaya. Oh, mulai ngelantur dia. Nah, ini paling digemari di kampus, masa bestseller tuh. Wah, luar biasa. Anak kampus yang tertipu jutaan katanya. Ini anak kampus sampai ada 2 orang hadiahi saya. Buya, ini ada buku hebat. Oh, ente keblinger, ente salah. Nah, ada Nabi Muhammad tidak rubah menjadi badan cahaya. Badan Nabi, badan jasad terdiri dari tulang, badan dan darah, daging. Tak
tulang daging, terdiri di tulang daging dan darah. Itu Nabi Muhammad waktu meluncur tetap seperti itu. Lah kok nggak kebakar? Namanya mukjizat. Nah, ini banyak keanehan-keanehan. Ini ada orang, dia ternyata latar belakangnya adalah pendidikan umum begitu, rupanya tidak mau patuh dengan para ulama terdahulu, membuat khayalan tafsir. Wah, anak kampus ini yang jarang ngaji ini paling seneng. Wah, hebat, ajib, istimewa. Hei, ngaji. Nabi Muhammad tidak dirubah menjadi badan cahaya. Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan dengan tubuh yang terdiri dari daging, tulang, dan darah, dan tidak dirubah menjadi apapun. Maksudnya kenapa harus dirubah menjadi badan cahaya? Dia berhujah. Sebab apa? Yang paling bisa melakukan perjalanan tercepat adalah cahaya. Wah, ini kayak waktu saya belajar di SMP dulu, bener nih anak-anak kampus. Hebat ini. Wah, ini ilmiah. Bukan ilmiah, keblinger. Nah, ini sudah, jangan dengar, buang bukunya kayak begitu itu. Kalau ada ceritanya itu jangan didengar, membahayakan akidah. Kita belajar tafsir, ada kaidahnya, ada guru-guru tafsir. Ada pun masalah kajian ilmiah, penemuan ilmiah tidak pernah kita ingkari asalkan tidak bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.